Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati. Saudara, Allah adalah kebenaran. Ya. Kebenaran seluas langit dan bumi. Ya. Apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, yang terjadi pada diri manusia, ya, kejadian itu ditegakkan dengan kebenaran. Ya. Kejadian itu terjadi dengan kebenaran. Itu. Nah. Kita sudah katakan bahwa Allah itu tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda, tidak bertubuh cahaya, tidak bertubuh nur. Artinya Allah itu fisiknya tiada. Nah, dirinya tidak ada. Itu. Ya, karena tubuhnya tidak ada. Nah, itu ya. Nah. Fisik Allah tidak ada. Diri Allah tidak ada. Ya. Tetapi perbuatannya ada, kekuasaannya ada. Nah, itu. Ya, jadi kita bisa mengatakan ya, Allah itu ya, itu diri itu sebuah kebenaran. Nah, itu. Ya. Proses apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, proses itu benar, tidak ada yang salah. Kebenaran dari sebuah proses, itulah diri Allah itu.
Artinya Allah itu bertubuhkan kebenaran. Atau ilmu. Ya. Atau dikatakan jalan. Atau, ya. Nah, kita mengatakan Allah tidak bertubuh zat. Tetapi Allah bertubuhkan kebenaran. Kebenaran dari kehidupan langit dan bumi, dari kehidupan manusia. Itu prosesnya itu. Ya. Ya. Proses apa saja yang terjadi, peristiwa apa saja. Ya. Itu dasar hukum kejadiannya itu benar. Nah, ya, tidak ada yang salah dalam proses. Nah, jadi Allah itu bertubuhkan kebenaran atau bertubuhkan ilmu atau bertubuhkan aturan-aturan, ketentuan, ukuran. Nah, itu. Ya. Zat bersandar kepada Allah, manusia bersandar, langit dan bumi bersandar kepada Allah. Ya. Artinya bersandar kepada ukuran, kepada jalan. Nah, itu. Ibaratnya Allah itu tempat berdiri bagi zat, bagi makhluk, bagi langit dan bumi, sehingga tidak jatuh, sehingga tidak runtuh. Itu dia. Nah, itu. Tentu untuk memahami kaji ini tentu ya harus diulang-ulang. Nah, sampai ya, kita mengerti. Nah, itu deh. Ya. Al-Quran mengatakan Allah mengetahui yang gaib. Allah mengetahui yang nyata. Allah itu sendiri bagaimana? Apakah sesuatu yang nyata atau sesuatu yang gaib? Nah, itu. Ya. Allah tidak gaib dan tidak nyata seperti itu. Atau dikatakan Allah itu gaib atau Allah itu nyata, sama saja. Ada. Allah mengetahui yang gaib, mengetahui yang nyata, mengetahui yang tersembunyi. Ya, itu artinya Allah itu adalah sebuah pengetahuan. Ya, sebuah ilmu. Bertubuhkan ilmu, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu gaib. Apabila tidak dipelajari, tidak diketahui. Pengetahuan itu nyata. Apabila sudah diketahui. Nah, itu. Nah, itu hukum-hukumnya seperti itu. Kenapa itu? Ya, sehingga dari awal saya mengatakan Allah itu sebuah ilmu. Ya, kalau diwujudkan itu dalam bentuk ukuran-ukuran zat, ukuran-ukuran benda, jarak, gerak-gerik, kecepatan. Ya. Kalau dinyatakan, ya, nah, itu dalam bentuk hukum alam. Nah, itu kekuatan alam. Nah, itu deh. Nah, itu. Nah, jadi Allah itu dasar hukum. Ya, Al-Quran mengatakan Allah itu pemilik kekuatan. Nah, ya, Allah pemilik kekuatan. Allah itu sebuah dasar hukum, tata letak ukuran-ukuran benda makhluk. Ya. Nah, hubungan antara benda-benda, hubungan antara zat. Hubungan itu menciptakan reaksi gejolak
Ya, dan itu membentuk kekuatan alam. Itu, jadi ada mata rantainya. Sehingga itu dikatakan kekuatan Allah. Itu. Ya. Allah itu muncul dalam bentuk kekuatan. Kekuatan alam. Nah, ya. Muncul dalam bentuk itu. Itu. Ya. Allah muncul dalam bentuk kekuatan alam. Kekuatan yang berkuasa. Nah, itu dia. Ya, kenapa? Ya, nah, jadi kita dalam memahami Allah ini ya, memang ya harus dikaji ya. Harus berulang-ulang mengkaji, melihatnya itu. Nah, itu. Ya, karena kalau kita salah dalam melihat, tentu pemahaman menjadi salah. Ujung-ujungnya menduga-duga jadinya. Contohnya saja orang mengatakan Allah itu punya roh. Sementara tubuhnya tidak ada, bagaimana pula dia punya roh? Nah, Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda, tidak bertubuh makhluk, tidak bertubuh nur, tidak bertubuh cahaya. Itu artinya dia tiada. Dirinya tiada, fisik dari tubuhnya tiada. Nah itu, ya, itu artinya rohnya juga tidak ada. Nah itu, ya, Allah Maha Suci. Sementara tubuhnya tidak ada. Nah itu, ya. Jadi yang suci itu bukan tubuhnya, karena dia tidak bertubuh zat. Nah, yang suci itu pekerjaannya itu lurus. Nah, itu. Ya, pekerjaannya lurus, rapi. Ya, tidak berbelok-belok, tidak menyimpang. Berdasarkan hukum. Itu yang lurus, itu suci. Nah, itu. Ya, memang untuk mempelajari ini tentu lama. Contohnya saja dikatakan, bersyukurlah kepadaku, sesungguhnya engkau bersyukur kepada dirimu sendiri. Nah itu, ya, kita bersyukur kepada Allah, tetapi dikatakan, ya, rasa syukur yang kita berikan kepada Allah itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Nah itu. Ya, manusia tidak memahami itu. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah, itu tujuannya untuk mendudukkan perkara fisik. Ya, semakin lurus fisik kita, makin hidup, ya, makin lapang, makin terbuka, makin teratur fisik kita. Apabila kita bersyukur. Nah, itu. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, sama artinya kita menutup. Ya, menutup pertumbuhan fisik. Pertumbuhan diri. Nah, tertutup itu. Sehingga tubuh kita, pertumbuhannya menjadi tidak subur. Itu akibat itu kalau kita tidak bersyukur. Tuh. Jadi artinya kalau kita bersyukur kepada Allah, itu artinya kita melepaskan beban-beban yang ada di dalam jiwa raga. Sehingga jiwa raga kita menjadi tumbuh berkembang. Itu akibat kepada diri kita sendiri kalau kita bersyukur.
Nah, itu artinya rasa syukur itu mendorong pertumbuhan jiwa raga kita menjadi bagus, menjadi sempurna. Nah, ada hubungannya itu. Nah, kan nampak. Orang-orang tarekat, orang-orang sufi, ya. Orang-orang yang mempelajari ilmu ketuhanan, tidak memahami ini. Jadi mengenal Allah itu bukan mengenal tubuhnya. Atau enggak. Mengenal Allah itu mengenal proses, mengenal jalan. Ya. Mengenal ilmu. Nah, untuk apa jalan itu dikenal? Ilmu untuk proses itu diketahui untuk apa? Untuk membangun jiwa raga. Untuk menegakkan diri. Untuk membawa kita ke surga. Untuk itu kita mengenal. Nah, itu. Sehingga Al-Quran mengatakan, kamu tidak akan menyentuh Allah yang gaib itu. Allah itu gaib. Manusia tidak akan menyentuhnya. Tidak akan sampai. Ya. Nah. Tidak akan sampai jangkauan manusia kepada Allah. Tidak akan sampai. Allah gaib. Manusia hanya sampai kepada ilmu. Nah, itu. Mengenal ilmu, mengenal jalan, mengenal proses. Manusianya sampai di situ saja itu. Nah, itu dia. Kenapa? Nah, kalau kita hubung-hubungkan dengan mukjizat, sebenarnya mukjizat itu kan persoalan tata letak diri. Nah, itu dia. Tata letak diri. Ya, sama seperti pohon. Ya, kalau pohon itu diletakkan pada tanah yang bagus, tumbuh subur dia. Nah, ya, tinggi dia, besar. Ya, tetapi kalau ditanam pada tanah yang tidak bagus, nah, salah letaknya. Tempat kita menanam salah. Ya, pohon itu tidak tumbuh subur, bahkan mati. Tidak hidup ya. Nah, begitulah mukjizat, kelebihan. Nah, mukjizat itu tumbuh ketika tata letak diri kita lurus, cara kerja kita lurus itu. Ya, kan itu persoalannya. Nah, itu diperlukan pengenalan. Jadi orang yang mengenal Allah adalah orang yang mengenal tata letak. Ya, itu. Setelah dia mengenal tata letak itu, dia letakkan dirinya di daerah yang tepat. Di situ tumbuh mukjizat. Tumbuh kepandaian. Tumbuh keahlian. Nah, atau kita mengatakan tumbuh kesaktian. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya masalah tata letak. Seperti ikan hidupnya di mana? Di dalam air. Nah, itu. Nah, keluar ikan dari air, tidak hidup, dia mati. Mukjizat seperti itu, kelebihan seperti itu, hidupnya di mana? Nah, contohnya, kalau kita berada di tepi pantai, apa yang hidup di situ? Yang tumbuh? Ilmu, ilmu berenang, itu tumbuh di situ. Gara-gara kita berada di tepi pantai, gara-gara itu kita pandai berenang. Nah, ahli dalam berenang. Nah, itu ahli dalam mencari ikan. Nah, itu ilmu tumbuh di situ. Nah, kalau kita berada di hutan, nah, apa yang tumbuh di situ? Kita ahli berburu binatang, ahli memanjat pohon, macam-macam. Nah, itu kelebihan tumbuh di situ. Ya, tetapi kalau kita tidak meletakkan diri
ya, pada salah satu tempat itu, keahlian kita tidak tumbuh. Kelebihan tidak tumbuh. Mukjizat tidak tumbuh di situ. Jadi kalau kita menginginkan mukjizat, menginginkan kelebihan, kepandaian, letakkan diri kita pada salah satu tempat di mana di situ tumbuh mukjizat, kelebihan. Ya, untuk meletakkan diri tentu kita harus mengetahui, mengenal daerah-daerah itu. Daerah-daerah yang mampu melahirkan kepandaian, kelebihan, keahlian, mukjizat. Nah, kita harus mengetahui, mengenal diri, tata letak diri. Siapa aku? Kita harus mengenal itu. Nah, itu. Ya. Kan itu, mengenal Allah adalah mengenal diri. Ya, ada apa di badan kita? Nah, apa yang bisa tumbuh di badan? Contohnya saja, kalau kita punya sayap, berarti kita bisa terbang. Nah, kita periksa badan kita punya sayap atau enggak. Nah, kalau enggak punya sayap, berarti enggak bisa terbang. Tentu seperti itu. Kita harus mengenal diri. Nah, kalau kita punya kuku harimau, nah berarti kita bisa menerkam. Kalau kita enggak punya, enggak bisa menerkam. Seperti itu dah. Kalau kita punya sirip ikan, berarti kita bisa berenang. Kalau kita tidak punya, tentu tidak bisa berenang. Jadi kita harus mengenal diri. Tidak kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah bukan mengenal tubuh Allah. Tidak, Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda. Tetapi kita mengenal ilmu. Nah itu, kenalilah dirimu, engkau akan mengenal Allah. Allah yang dimaksudkan itu ilmu. Nah itu, ya, kenalilah dirimu. Bagaimana engkau bisa hidup. Kadang-kadang tubuhmu sakit, apa sebabnya? Tubuhmu sehat, apa sebabnya? Atau tubuhmu mampu berjalan, mampu bekerja, apa yang mendorong? Itu ada sebabnya, itu yang harus dikenali. Itu, tidak tumbuh penyakit di badan kita, apa sebabnya? Tumbuh kegembiraan pada diri kita, apa sebabnya? Itu penyebab itulah yang harus diketahui. Jadi Allah itu siapa? Allah yang membuat kita sakit, yang membuat kita gembira, yang membuat kita melemah, yang membuat kita kuat. Allah itu yang membuat kita seperti itu. Jadi Allah itu sebuah penyebab yang menyebabkan kita sakit, senang, gembira, macam-macam. Jadi kenalilah dirimu, engkau akan mengenal Allah. Allah itu penyebab yang menyebabkan kita sakit, senang, kuat, kokoh, macam-macam. Itu yang kita kenal. Itu dia. Okay. Nah, jadi kalau orang-orang yang beraliran tarikat, kalau dia mencoba-coba ingin menyentuh tubuh Allah, mengenal Allah, mengenal tubuhnya, menjangkau tubuhnya, itu tidak ada itu. Itu salah itu. Tuh. Ya, pelajari dulu itu. Allah memberikan kelebihan, mukjizat, kesaktian. Allah itu apa? Allah itu sebuah jalan, sebuah ilmu. Berdiri kita di jalan itu. Dengan jalan itu, jiwa raga kita ditegakkan, diperkuat, dihidupkan, ditumbuhkan dengan jalan itu. Sehingga kita mendapatkan kelebihan mukjizat. Itu.
Nah, jadi ilmu-ilmu tarekat itu, ilmu sufi, ilmu-ilmu ketuhanan, ya, itu dalam pandangan Allah itu biasa saja itu. Nah, itu. Ya, apabila manusia mendapatkan kelebihan, mukjizat, kesaktian, ya, nah, itu rezeki, itu rahmat bagi manusia. Nah, itu. Tetapi kalau dipergunakan kepandaian itu, keahlian, kesaktian, mukjizat untuk yang salah, ya, itu neraka. Nah, itu. Jadi, itu nampak. Itu. Ya. Nah, jadi orang-orang yang mempelajari ilmu ketuhanan, ya, aliran-aliran tarekat, nah, dengan mengikuti itu dia, ya, bisa mendapatkan ilmu yang baik, ya. Nah, atau bisa mendapatkan kelebihan yang baik, ya, mukjizat yang baik, yang bermanfaat. Tetapi dengan itu bisa pula mendapatkan ilmu sesat, merusak. Itu. Ya, siapa saja bisa mengikuti itu. Nah, itu deh. Ya. Jadi tujuan kita apa? Tujuan kita membangun jiwa raga, membentuk diri. Nah, berusaha kita untuk sampai ke surga, itu tujuan utama. Mukjizat itu, kelebihan itu kan, ya, itu kan, ya, salah satu rezeki yang diberikan Tuhan, ya, bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita tidak pandai memanfaatkannya, tentu merusak juga akibatnya, merugikan juga. Itu deh. Ya. Nah, jadi dalam pandangan Allah biasa saja itu. Nah, saudara. Nah, mengenal Allah adalah mengenal jalan, mengenal proses, mengetahui ilmunya. Ada. Ya. Jadi Allah tidak bertubuhkan zat, tidak bertubuhkan benda, makhluk, nur, cahaya, tidak. Allah tiada bertubuh. Tidak bertubuh fisik. Ya. Ya, tidak. Jadi Allah itu dalam bentuk ilmu. Bertubuh ilmu. Ilmu itu melekat pada makhluk. Melekat pada zat, pada benda seluas langit dan bumi. Al-Quran mengatakan Allah meliputi langit dan bumi, meliputi diri manusia, orang beriman, orang kafir, meliputi perbuatan manusia. Yang meliputi itu ilmu tadi, ukuran-ukuran. Jadi Allah itu adalah kebenaran. Yang benar itu proses itu. Proses kehidupan langit dan bumi. Proses kehidupan manusia. Gejolak kehidupan. Ya, itu. Ya. Proses kehidupan. Proses itu benar. Tidak ada yang salah. Itulah, ya, Allah ada di situ. Itulah Allah itu. Kebenaran dari proses itu. Meliputi langit dan bumi. Meliputi manusia. Meliputi yang gaib, meliputi yang nyata. Itu dia. Itu. Kan nampak. Kan nampak. Jadi Allah mengetahui yang gaib. Mengetahui yang nyata. Itu artinya Allah bukan yang gaib, bukan yang nyata. Sama seperti itu. Ya.
Jadi apabila Allah mengetahui yang gaib, mengetahui yang nyata, berarti dia adalah sebuah pengetahuan. Nah, sebuah pengetahuan. Nah, yang maha mengetahui. Ada. Ya. Nah, jadi manusia tidak memahami itu. Ya. Kalau kita mempelajari Al-Quran, ya, Al-Quran yang kita pegang itu ya, Al-Quran zahir itu ya. Nah, itu kalau tidak pandai mempelajari itu banyak ketimpangan gitu. Banyak ketimpangan itu. Kalau tidak pandai mempelajari. Tetapi kalau pandai mempelajari, Al-Quran itu harmonis. Ya, tidak saling bertolak belakang. Ya, pelajarannya itu, penjelasannya itu, nah, itu harmonis itu. Nah, itu dia. Ya. Tetapi kalau kita tidak pandai mempelajari Al-Quran, ya, nah, kita akan menemukan Al-Quran itu tidak harmonis. Itu kalau tidak pandai mempelajari. Itu dia. Contohnya saja ya. Ya, dikatakan Allah itu berkehendak. Nah, ada orang yang memahami kehendak Allah yang berkuasa. Nah, itu di pihak yang lain, nah, ibadah manusia itu yang menyelamatkan manusia. Bukan kehendaknya. Manusia diselamatkan oleh ibadahnya, oleh amalannya. Bukan kehendak Allah yang menyelamatkan. Ah, itu. Ya, jadi manusia diselamatkan oleh kehendak Allah, diselamatkan oleh ibadah yang dikerjakan. Ah, itu kalau tidak pandai mempelajari Al-Quran, itu menyimpang jadinya. Ah, itu. Ya, banyak seperti itu. Ya, kenapa ada? Ya, contohnya saja. Ya, kita berdoa kepada siapa? Berdoa kepada tubuh Allah. Atau doa kita itu dikabulkan dengan amalan, dengan usaha. Ya, kalau kita berusaha, dengan usaha itu kita ya mendapatkan buah, mendapatkan hasil. Nah, itu. Ya. Nah, tapi kalau kita berdoa kepada Allah, apakah Allah bisa memberikan langsung? Seperti buah-buahan, emas. Itu tidak bisa. Nah, ya. Tuh, sementara dikatakan Allah mengabulkan doa. Di ayat yang lain, tidak berubah seorang manusia sebelum dia merubah diri. Nah, itu. Ada usaha untuk merubah diri, baru terjadi perubahan. Nah, itu baru terkabul doa. Nah, jadi banyak penyimpangan, kekacauan manusia dalam mempelajari Al-Quran kalau tidak hati-hati. Nah, sebenarnya Al-Quran itu harmonis. Nah, itu ya, tidak saling bertentangan isinya, tidak saling berlawanan. Al-Quran harmonis. Itu kalau kita pandai mempelajari, memahami. Nah, itu dia. Jadi itulah yang harus kita pahami, harus kita pelajari. Ya, ini ilmu ini berat. Saya bisa saja ini berbicara semakin dalam. Ya. Pembicaraannya semakin dalam. Ya. Nah, itu tentu kemampuan manusia dalam memahami bagaimana itu lagi. Nah, itu. Nah, dari mulut saya keluar ilmu apa saja keluar ini.
Nah, karena saya mendapatkan pelajaran itu, petunjuk itu saya yang dapat. Nah, itu deh. Ya, orang-orang tarekat itu ilmunya itu, pengetahuannya itu, dalam pandangan saya biasa saja itu. Nah, itu. Ya. Nah, tujuan kita itu bukan mencari mukjizat, kelebihan. Nah, itu buah saja itu. Tujuan utama kita menyempurnakan diri. Ya, mencapai surga itu tujuan utama. Kelebihan itu kan buah saja itu. Keberuntungan. Nah, itu. Jadi saya tidak mengejar itu. Walaupun saya mendapatkan mukjizat kelebihan itu, itu bersyukur, kan itu. Tapi saya tidak mengejar itu. Yang saya kejar apa? Ya, membangun jiwa raga, menyempurnakan jiwa raga, mencari surga, itu yang saya kejar. Nah, jadi ilmu ini, pengetahuan ini tidak main-main. Nah, ya. Jadi di hadapan saya, orang-orang yang memiliki pengetahuan selama ini, itu bisa melemah, itu bisa runtuh itu di hadapan saya itu. Setelah mereka mendengar pengetahuan saya. Melemah itu. Nah, termasuk orang-orang yang beraliran tarekat, sufi, macam-macam, ketuhanan, runtuh di tangan saya itu. Nah, itu. Jadi tidak main-main. Ya, sebenarnya kan ilmu ini, pengetahuan ini yang ditunggu-tunggu. Yang punya pengetahuan ini saya ini. Nah, orang yang diberi petunjuk pelajaran itu sebenarnya kan saya itu. Tapi manusia tidak mengenal saya. Dan saya pun tidak bisa turun begitu saja. Memaksakan diri, tidak bisa. Tentu saya menunggu itu. Menunggu umat Islam. Ya, itu deh. Ya, itu deh. Kalau umat Islam menerima, tentu turun saya menyampaikan, menjelaskan semuanya. Kalau tidak, tentu diam. Ya. Jadi demikian supaya kita perhatikan, kita pelajari, kita pahami. Ya, supaya kita bicarakan, kita musyawarahkan, ya, sehingga mengerti apa yang saya maksudkan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.